Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kode etik profesi lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Yahya, dan saya di sini tidak sendiri. Saya bersama Martia Nurfa, Intan Tari Septiani, Dahlia Zulka, Tiana Raharni Purti. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Terima kasih Wildan. Jadi kode etik itu dibuat dengan tujuan untuk sebagai pengendali atas perilaku anggota kelompok agar tujuan suatu organisasi itu dapat terwujud dengan baik. Yang pertama ada kode etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007, kode etik BPK berlaku untuk anggota dan pemeriksa. Next. Nah, pengertian anggota dan pemeriksa BPK menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007. Yang pertama ada pengertian anggota BPK merupakan pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan keputusan Presiden. Yang kedua, pengertian pemeriksa BPK merupakan orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dan atas nama BPK. Next. Dapat dilihat pada tabel 9.1 merupakan proses penalaran kode etik BPK. Ada ciri profesi dan kode etik BPK. Ada ciri profesi yang pertama, kepentingan publik. Kode etiknya yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada ciri profesi tanggung jawab, mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut knowledge, skill, dan attitude. Kompetensi tersebut yang pertama knowledge. Dilihat dari bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan tertentu diatur dalam pasal 1 ayat 8. Yang kedua ada keterampilan atau skill yang menjadi dasar yaitu SKPN merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan, dan standar pelaporan diatur dalam pasal 1 ayat 5. Ada sikap perilaku atau attitude menyangkut diri dan hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya, ada pengertian menyangkut diri dan pribadi terdapat dalam pasal 2. Yang pertama, kode etiknya ada taat pada peraturan. Diatur dalam ayat 3, mengutamakan kepentingan negara, ayat B, menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalitas ayat C, serta menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Selanjutnya ada ciri profesi hubungan dengan rekan sejawat, menghormati dan mempercayai serta saling membantu di antara pemeriksa sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugas. Diatur dalam pasal 8 ayat 1G. Selanjutnya ada hubungan dengan klien. Yang pertama menghindari terjadinya benturan kepentingan diatur dalam pasal 6 ayat 1B. Yang kedua dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang BPK diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2A. Serta dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari audit, diatur dalam pasal 6 ayat 2D. Hubungan lain, dilarang merangkap jabatan pada lembaga lain, diatur dalam pasal 3 ayat 2A dan pasal 6 ayat 2A. Serta dilarang menjadi anggota politik bagi anggota BPK, diatur dalam pasal 3 ayat 2B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan. Baik, terima kasih Saudari Intan. Selanjutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Intan, yaitu mengenai proses penalaran kode etik BPK yang dapat dilihat dari tabel 9.1 di bawah ini. Nah, di sini ada nilai dasar anggota BPK dan pemeriksa. Nah, nilai dasarnya itu yang pertama di independensi, yang dimana anggota BPK memegang sumpah jabatan, netral dan tidak berpihak, menghindari pembenturan kepentingan, menghindari hal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Kemudian anggota BPK dilarang merangkap jabatan, menjadi anggota partai politik, menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain ragu akan sikap independensinya. Kemudian pemeriksa dari segi pemeriksaannya itu netral dan tidak berpihak, menghindari benturan kepentingan, menghindari hal yang dapat mempengaruhi objektivitas, bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. Kemudian hal yang dilarang yaitu merangkap jabatan dan menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain ragu akan sikap independensi. Kemudian nilai dasar integritas, di mana anggota PPK bersikap tegas dan jujur, memegang rahasia pihak yang diperiksa, dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun, dan pemeriksaannya itu bersikap tegas dan jujur, memegang rahasia pihak yang diperiksa, dan dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dan menyalahgunakan wewenang. Kemudian dari segi nilai dasar profesionalitas, yaitu ada anggota PPK harus berprinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan,
menyimpan rahasia negara dan jabatan, tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk keperluan pribadi atau golongan pihak lain, menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya. Kemudian dari pemeriksaannya yaitu prinsipnya sama, kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, menyimpan rahasia dan jabatan, tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk keperluan pribadi dan golongan pihak lain, menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya, komitmen tinggi, dan berkomunikasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat menggunakan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Selanjutnya, mengenai Kode Etik Psikologi Indonesia, di mana kode etik ini berlaku bagi ilmuwan psikologi dan psikolog. Kedua profesi ini membedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana latar belakang pendidikan ini menentukan boleh atas tidaknya seorang praktik psikologi. Berikut ringkasan proses penalaran kode etik psikologi, di mana yang pertama ada kepentingan publik dari segi ciri profesi, dan kode etik psikologi itu mengabdikan pengetahuan tentang perilaku manusia bagi kesejahteraan manusia, pembukaan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, yang dimana diatur oleh pasal 14A. Kemudian yang kedua yaitu ada tanggung jawab, di mana kode etik psikologi itu pentingnya setiap ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai rasa tanggung jawab menyangkut kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati, yang dimana diatur oleh pasal 2. Selanjutnya, yaitu mengenai kode etik psikologi Indonesia, masih yang tadi saya jelaskan. Di sini ada ciri profesi lulusan dan kode etik psikologi. Yang di sini ada yang ketiga itu kompetensi, di mana mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu ada 3.1 atau pengetahuan atau knowledge, di mana ilmuwan psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi dan di dalam maupun luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional, yaitu SK Kemendikbud nomor 18/D/0/1993 untuk pendidikan program akademik sarjana psikologi. Lulusan pendidikan tinggi S2, S3, S1 diperoleh bukan dari Fakultas Psikologi. Ilmuwan psikologi yang tergolong kriteria tersebut dinyatakan dapat memberikan jasa psikologi, tapi tidak berhak dan tidak berwenang untuk melakukan praktik psikologi di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saudari Tiana. Baik, selanjutnya ada ciri profesi masih di Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu ada keterampilan skill kode etik psikologinya, yaitu psikolog ada sarjana psikologi yang telah mengikuti pendidikan tinggi psikologi sarjana S1 dengan kurikulum lama sistem paket murni perguruan tinggi negeri PTN atau sistem kredit semester SKS PTN atau kurikulum nasional SK Mendikbud nomor 18/D/0/1993 yang meliputi program akademik sarjana psikologi dan program pendidikan profesi psikologi, atau kurikulum lama perguruan tinggi swasta PTS yang psikologi di luar negeri yang sudah mengikuti ujian negara sarjana psikologi. Sarjana psikologi menurut kriteria juga dikenal dan disebut sebagai psikolog. Selanjutnya ada ciri profesi, sikap perilaku, attitude. Lanjut. Ciri profesi menyangkut diri pribadi. Kode etik psikologinya yaitu ada kesadaran tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945 mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, pasal 4A, menjaga citra profesi, pasal 4B, memiliki objektivitas, kejujuran, integritas, sikap bijak, dan hati-hati, pasal 2. Selanjutnya ada ciri profesi hubungan rekan sejawat. Kode etik psikologinya yaitu saling menghormati dan menjaga hak-hak, serta nama baik rekan sejawat, pasal 5A. Yang kedua, saling memberi umpan balik, pasal 5B. Yang ketiga, saling mengingatkan untuk mencegah pelanggaran kode etik, pasal 5C. Dan yang terakhir, menghargai karya cipta rekan sejawat atau pihak lain. Lanjut. Selanjutnya ada ciri profesi hubungan klien. Kode etik psikologinya yaitu melindungi klien dari akibat yang merugikan sebagai dampak pemberian jasa atau praktik yang dilakukan, pasal 8C. Yang kedua, melindungi kerahasiaan data klien kecuali ada persetujuan dari klien atau ada hubungannya dengan pihak yang berwenang, pasal 12. Yang ketiga, mengutamakan
ketidakberpihakan dalam kepentingan memakai jasa atau klien dan pihak-pihak terkait pasal 8D. Selanjutnya ada hubungan lain. Kode etik psikologinya menghargai kompetensi profesi lain, pasal 6A. Yang kedua, mencegah pemberian jasa dari pihak lain dan tidak kompeten, pasal 6B. Dan yang terakhir ada ciri profesi pengawasan, yaitu kode etik psikologinya melalui Majelis Psikologi pasal 18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matia Nova. Ya, terima kasih Tiana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik profesi advokat. Nah, apa sih advokat itu? Advokat merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qadir Muhammad pada tahun 2006. Di sini ada 9 poin ya, yaitu yang pertama, legislator menciptakan hukum. Kedua, pejabat melaksanakan administrasi negara. Kemudian ketiga, notaris merumuskan kontak-kontak harta kekayaan. Keempat, polisi dan jaksa menertibkan ketertiban umum. Kelima, pengacara membela kliennya dalam menginterpretasikan hukum. Kemudian yang keenam ada hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya. Ketujuh, pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya. Kedelapan, konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Dan yang ke-9 itu pendidik hukum menghasilkan ahli hukum. Nah, ini untuk kode etik profesi advokat menurut Abdul Qadir ya. Saat selanjutnya itu ada Nah, ini tuh untuk pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum. Tentunya jika kita perincikan itu ada 10 poin. Seperti halnya profesi legislator, kemudian profesi administrator hukum, profesi notaris, polisi, jaksa, advokat atau pengacara, kemudian ada profesi hakim, hukum bisnis, lalu profesi konsultan hukum, dan yang terakhir ada profesi dosen hukum. Nah, inilah berbagai macam profesi di bidang hukum ya. Oke, nah saat selanjutnya itu hal apa sih yang perlu diperhatikan seorang profesional di bidang hukum? Yaitu ada 4 sikap, tentunya. Yang pertama ada sikap manusiawi. Ini tuh artinya tidak hanya kita menghadapi hukum secara formal, melainkan kebenarannya yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian ada sikap adil. Nah, yang mana kita itu mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Lalu ada sikap patut. Nah, ini tuh mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara yang kompleks gitu. Kemudian ada sikap jujur yang paling penting, yaitu menyatakan suatu hal benar menurut apa adanya, serta menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. Ya, ini keempat sikap yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya ini ada organisasi profesi advokat. Nah, di sini ada 5 macam organisasi, yaitu pertama ada Ikatan Advokat Indonesia, lalu kedua ada Asosiasi Advokat Indonesia, ketiga ada Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, keempat ada Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan yang terakhir ada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, Saudari Dahlia Zulkar. Silakan. Terima kasih, Martia. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh ringkasan profesi penalaran kode etik profesi advokat Indonesia. Nah, ciri profesi itu ada kepentingan publik dengan kode etik advokat. Yang pertama itu tidak bertujuan semata-mata memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Itu ada di pasal 3B. Lalu yang kedua, ada wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, itu ada di pasal 7H. Lalu ada ciri profesi yang kedua, yaitu tanggung jawab, di mana kode etik advokatnya yaitu menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan atau pembukaan dan memelihara kompetensi. Next, perbandingan kode etik. Nah,
dengan membandingkan keempat contoh kode etik profesi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang profesi BPK, auditor internal, psikologi, dan advokat. Sebenarnya tidak mudah untuk mencoba memahami apakah ada nilai-nilai, prinsip, atau norma-norma dasar yang berlaku universal untuk semua profesi. Nah, hal ini mengingat adanya keragaman dalam sistematika penulisan, isi, dan konsep-konsep yang digunakan. Nah, meskipun agak sulit, dengan menggunakan pendekatan model gambar 9.1, yaitu model penalaran kode etik profesi, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ada semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum. Meskipun arti umum itu kan mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Contohnya itu, kalau BPK adalah kepentingan negara, terus auditor internal adalah manajemen suatu entitas atau bisnis. Terus kalau psikologi adalah klien, seperti individu, kelompok, institusi. Lalu kalau advokat adalah klien dan demi penegakan hukum dan keadilan. Lalu yang kedua ada untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam setiap kode etik profesi, pada umumnya ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Nah, meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik, misalnya kode etik psikologi, ada juga yang tidak diatur nih dalam kode etik karena sudah diatur dalam peraturan atau perundangan. Misalnya itu kayak kode etik advokat dan BPK. Atau bisa juga tidak diatur dalam kode etik tetapi diserahkan pada kebijakan atau peraturan perusahaan. Misalnya itu kode etik auditor internal, karena itu kan pasti sesuai kebijakan masing-masing perusahaan, pasti berbeda-beda. Lalu yang keempat ada aturan mengenai sikap perilaku, umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi. Terus hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. Yang kelima, tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menunjang citra dan martabat profesinya yang luhur. Semua kode etik itu menjelaskan karakter utama, prinsip-prinsip atau nilai dasar ini, walaupun tidak ada keseragaman mengenai jumlah, konsep, atau istilah yang digunakan. Next. Nah, ini adalah contoh karakter, prinsip, atau nilai-nilai dasar dari berbagai atau beberapa profesi. Di tabel 9.6 itu perbandingan kode etik, di mana institusi atau profesinya ada BPK dengan penekanan kode etik itu independensi, integritas, dan profesionalitas. Sedangkan kalau PAII itu penekanan kode etiknya bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Kalau psikologi, penekanan kode etiknya itu menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Sedangkan advokat itu penekanan kode etiknya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Next. Nah, lalu ada profesi dan hakikat manusia utuh. Nih, bila seorang profesional itu benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mau mematuhi kode etik yang ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, sebenarnya yaitu telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Di mana hakikat manusia utuh itu adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan PQ, IQ, dan SQ, seperti intelektual, spiritual, dan sebagainya. Kesadaran untuk terus-menerus memelihara unsur kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis mencerminkan upaya untuk meningkatkan IQ. Lalu kesadaran untuk menumbuhkan sikap perilaku yang baik dalam menjalankan profesinya sebenarnya sekaligus untuk memupuk EQ dan SQ.
Sedangkan membangun karakter, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasar seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan integritas, kejujuran, independensi, objektivitas, dan sejenisnya merupakan fondasi untuk membangun SQ. Lalu melayani klien dengan kompetensi tinggi, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat atas dasar saling menghormati, menghargai, mempercayai, lalu berbicara dengan sopan kepada siapapun. Itu merupakan dasar bagi pengembangan EQ atau emosi ya. Lalu dari yang tadi sudah dijelaskan, dengan demikian walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam setiap kode etik, seorang profesional yang benar-benar telah mematuhi dan mengikuti kode etik profesi dalam menjalankan profesinya itu sebenarnya disadari atau tidak, ia telah menjalani kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ida. Cukup sekian presentasi mengenai kode etik profesi lainnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.